Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana nih kabar teman-teman semua, khususnya menonton video saya? Apakah kalian saat ini sedang dalam keadaan bersemangat? Atau sedang bersedih? Atau biasa-biasa saja? Apapun itu keadaan kalian, mudah-mudahan Allah selalu berikan keridhaan maupun kemudahan. Yang paling penting teman-teman, yakni keistiqomahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kali ini, sebelum saya membahas lebih jauh pada kesempatan kali ini, ada baiknya teman-teman harus mengetahui siapa nama saya. Saya jadi teman-teman tadi pembukaan sudah Sudah. Habis itu perkenalkan nama sudah. Apa yang kurang? Ya betul, pembahasan kita kali ini teman-teman. Disimak ya. Apa pembahasan kita kali ini? Ayo tebak teman-teman. Apa ya pembahasan kita pada kali ini? Saya akan bahas tentang dasar-dasar pendidikan Islam. Bagaimana ini teman-teman ketahui bahwa dasar-dasar pendidikan Islam itu saya akan membahas dua sub pembahasan. Yang pertama, dari segi pengertian dasar-dasar pendidikan Islam. Yang kedua, yakni dari segi macam-macam dasar-dasar pendidikan Islam. Baik, selanjutnya teman-teman, daripada kita penasaran, selanjutnya kita masuk pada inti pembahasan kita, yakni dasar-dasar pendidikan Islam, yang mana saya sudah membagi menjadi dua bagian atau subbagian, yakni dari segi pengertian dan kedua dari segi macam-macam dasar-dasar pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama, kita akan masuk pada pengertian, bahwa saya sudah membagi pengertian ini dari dua sisi lagi, yakni dari segi bahasa dan segi istilah. Yang mana dari segi bahasa ini saya memiliki 7 kata, yakni alas, habis itu pondasi, langkah utama atau alat dan lain sebagainya. Dari 7 kata ini dapatlah istilah bahwa kita sebagai tenaga pendidik harus memiliki kesiapan maupun kemantapan kita dalam mengajar peserta didik kita, yang dimana kita dalam mengajar itu tidak boleh asal bunyi, yang mana membuat menghilangkan akan urgensi dari landasan utama tersebut. Jadi kita harus bisa memahaminya, dasar-dasar apa yang kita ingin kita sampaikan dan tujuannya kepada siswa kita atau peserta didik kita, agar bisa dipahami oleh peserta didik kita. Baik teman-teman, tadi kita sudah memahami atau saya sudah menjelaskan pengertian dasar-dasar pendidikan Islam. Berikutnya kita akan masuk pada subbagian materi yang kedua, yakni beberapa ataupun macam-macam dasar-dasar pendidikan Islam, yang mana ini terbagi menjadi dua, yakni dasar ideal dan dasar operasional. Kita akan bahas dasar idealnya dulu nih, bahwa dasar ideal ini terdiri dari dua ciri, yakni dari ciri-ciri ini merupakan pedoman atau pegangan yang harus dimiliki kuat oleh umat Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Dari dua ini merupakan suatu kekhasan, keidentikan dari pendidikan Islam itu sendiri. Dan juga ini merupakan pegangan kita sebagai peserta didik, kita sebagai tenaga pengajar, yang mana harus kita dalam menyampaikan materi atau hikmah, kita harus mengaitkan dengan dasar ini. Minimal bisa menghayati dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dipahami dalam terkapalan itu bisa. Dan juga tujuan dari dasar ideal ini yakni untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran yang normatif, yang mana ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala Luqman li ibanihi wa huwa yu'azzuhu yubayni la tusyriku billah inna syarikal lazulmul azim.
Yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Quran surah Luqman ayat 13. Jadi, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini mengajarkan kita bahwa dasar ini pentingnya kita dalam menyampaikan pembelajaran atau mengajarkan kepada adik kita atau mendidik, yakni untuk mengajarkan adab, dan ilmu pengetahuan dia dikaitkan dengan itu. Ini menjadi landasan dari pendidikan Islam itu sendiri, yang mengenai mengajarkan adab, akhlakul karimah, dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Maka selanjutnya ini kita akan masuki macam-macam dasar yang kedua, yakni dasar operasional. Maksud dari operasional ini, teman-teman, apa sih itu operasional? Secara sederhananya, bahwa operasional itu merupakan bagaimana dalam melakukan suatu proses. Yang mana proses tersebut memiliki 4 dasar operasional itu, yakni dasar filosofis, yang kedua dasar sosiologis, yang ketiga dasar psikologis, yang keempat dasar ilmiah dan teknologi. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuki dasar filosofis. Apa itu dasar filosofis? Dasar filosofis merupakan suatu tuntutan ataupun kewajiban bagi setiap tenaga pendidik ataupun guru untuk memikirkan sampai ke akar-akarnya yang ingin dicapai ataupun ingin ditujukan kepada peserta. Ini kan menjadi suatu masalah. Yang mana guru yang baik, guru yang profesional, guru yang memang melaksanakan motonya ataupun melaksanakan tujuannya adanya guru oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan kamil, untuk mengabdi kepada Allah, dia harus menanyakan kondisi siswanya tersebut. Kenapa kamu tidak memperhatikan saya? Ada apa masalahnya? Bisa kita cerita sedikit, mungkin bisa membantu meringankan masalah itu, khususnya yang memang ada masalah mungkin terkait dengan di pendidikan yang diampuhnya ataupun pelajaran yang diampuhnya. Ini kan menjadi suatu yang saling keakraban antara siswa dan guru. Lain sebagai penunjang akhir, yakni dasar ilmiah dan teknologi, yang mana ini sebagai bentuk implementasi, bentuk aplikasiannya terhadap 3 ini. Jadi sebagai pembantu penunjang agar selain anak-anak juga diajarkan untuk
berakhlakul karimah, tapi juga dikembangkan agar bisa dikembangkan melalui intake ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, agar anak kita atau siswa kita tidak melek ataupun tidak buta terhadap teknologi. Yang mana ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinna wal insan, inna sata'tum an tanzu min fataris samawati wal ard fattafuzu. La tanfuzuna bi sultan. Yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada satu macam dasar yang ini juga berpengaruhi dari kedua dasar ini, yang dimana jika tidak ada dasar ini, maka dasar operasional dan ideal bisa, tapi kurang pendukungnya dari peraturan-peraturan yang ada, sebagai yakni kita masuk dengan dasar konstitusional, yang dimana negara Indonesia sudah mengatur dalam perundang-undangannya maupun dalam undang-undang terkait dengan pendidikan. Adapun contohnya, ini terdapat di Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 ya, tentang sistem pendidikan nasional, yang mana pasal itu berbunyi atau undang-undang itu berbunyi, yakni kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, habis itu berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini jika diatur dalam sistem pendidikan nasional dan undang-undang, dan juga ada didukung juga melalui pasal-pasal yang mengatur secara eksplisit terkait pendidikan nasional kita. Dan ada juga pendidikan Islam atau pendidikan keagamaan secara khusus juga konstitusional yang diatur dalam keputusan melalui Kementerian Agama atau biasa kita singkat dengan KMA, yang mana ada 3 contoh KMA yang bisa saya paparkan, yakni terdapat di KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah. Kemudian ada KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum madrasah. Dan juga yang terakhir saat ini yang terbaru, yakni sebagai bentuk penyesuaian ya, karena melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah menggalakkan dengan kurikulum Merdeka Belajar, maka melalui Menteri Agama, melalui Dirjen Pendidikan Islam KSSK, demi setaranya biar madrasah juga sama setara dengan sekolah pada umumnya atau sekolah negeri pada umumnya yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka hadirlah KMA nomor 347 tahun 2022 tentang implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Dari 3 KMA ini terdiri dari pengertian mata pelajaran yang ada dalam pendidikan Islam khususnya di madrasah. Yang kedua tentang tujuan pembelajaran dari madrasah ataupun tujuan pembelajaran setiap mata pelajarannya. Yang ketiga ada ruang lingkup materi yang tersedia terkait dengan setiap KMA tersebut. Maka ini menjadi suatu pengaturan yang harus dimiliki dalam setiap gurunya. Dan juga ya, ini sebagai bentuk kesiapan dulu lah, apa sih materi-materi yang ada. Ini sebagai bentuk penguasaan dari negara kita ini sudah mengatur dengan sedemikian rupa terkait pendidikan kita. Mungkin teman-teman mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jika ada kesalahan, saya kurang lebihnya mohon maaf ya, karena yang benar itu datangnya dari Allah, yang salahnya datang dari diri saya sendiri. Dan juga teman-teman, apa yang bisa kita simpulkan pada pembahasan kali ini? Demikian yang saya sampaikan. Berikut tadi sudah saya sampaikan kesimpulannya, mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Aku
kurang lebihnya saya mohon maaf. Afwan minkum, wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.